perilaku atau gangguan kepribadian yang borderline gitu. Meskipun sebenarnya lebih besar secara genetiknya itu di bipolar disorder daripada yang borderline disorder gitu kan. Lalu mungkin tadi aku bilang ini kalau kita ngomong tentang gangguan kepribadian atau bipolar disorder atau mau borderline personality disorder, pasti kita perlu lebih dari 2 SKS gitu kan. Dan nggak bisa satu semester kita belajar, kita perlu learning through other person experience gitu kan. Jadi kita perlu datang melihat langsung untuk bisa membedakan mana yang bipolar dan mana yang borderline personality disorder. Jadi untuk saat ini menurut saya itu saja yang baru bisa saya ceritakan gitu kan. Jadi kalau kalian penasaran lebih lanjut, boleh mulai dibaca-baca, coba cari downloadan gitu ya, yang kalian bisa akses di digital media gitu kan, bahwa download aja DSM-5TR saranku gitu ya. Kemudian kalian pelajarin gitu kan, kira-kira mana yang benar, atau maksudnya mana bedanya, bakal kelihatan gitu kan. Karena kita kalau mau bilang orang ini itu atau orang itu ini gitu kan, maka kita harus pastikan terpenuhi klasifikasinya gitu. Jadi kalau memang ada satu dari satu atau dua atau sedikit dari gejala-gejala di setiap klasifikasi bipolar ataupun borderline yang muncul pada diri seseorang, kita nggak boleh bilang itu gangguan, nggak boleh bilang itu disorder, nggak boleh bilang itu adalah bipolar disorder atau borderline personality disorder. Tapi kita hanya boleh bilang ya dia memiliki gejala, memiliki salah satu gejala itu gitu. Tapi tidak boleh bilang dia gangguan. Kalau udah kita bilang gangguan, maka dia tuh melingkupi seluruh dari gejala-gejala yang ditampilkan dalam DSM-5TR itu gitu ya. Kita akan coba dan kita coba ngobrol yang lain aja ya. Ini terlalu serius banget obrolannya. Bipolar disorder dan borderline personality disorder. Mudah-mudahan kejawab ya Mbak Liza sedikit tentang borderline dan bipolar disorder gitu ya. Mungkin kita akan bahas lagi di episode selanjutnya gitu ya. Karena kita kurang 6 menit waktunya, jadi supaya semua bisa kejawab. Oke. Nah ini kalau memang Mbak Nesh dan Mbak Liza mau ngobrol lebih lanjut, bisa banget diluangkan waktunya ketemu offline atau ngobrol via WA gitu ya, supaya bisa saling bisa tahu satu sama lain. Oke, Pak, kan dia ini apa ini? Pertanyaan dari Mbak Fai gitu ya, menarik ini. Pak, kan dia gamon mantannya. Gamon itu gagal move on. Kayaknya ya, kalau aku mencoba nebak-nebak ya. Sekarang lagi deket sama cowok yang Pak, kan dia gamon mantannya. Sekarang lagi deket sama cowok yang belum move on sama mantannya. Oke, maksudnya kira-kira gimana ya ngasih tahu cewek ini buat kayak coba jangan buru-buru ngambil keputusan gitu. Ini sebenarnya yang eh aku kayaknya perlu langsung mengundang orangnya nih buat ngobrol ya. Hopefully bisa nyambung ya. Halo, saya coba sambungkan dengan Mbak Fai ya. Mudah-mudahan kesambung. Oke. Gue juga kayak Pak dari si Halo semuanya. Silakan. Jadi sebenarnya yang gagal move on ini siapa gitu? Yang cowok atau Jadi jadi kita sebut saja ini C, enggak nih H. Nah, H ini punya enggak, sebelumnya itu dia punya pacar, nah putus kan 2 tahun terus pacaran terus putus karena cowoknya itu selingkuh. Nah, terus udah setahun berlanjut masih gamon-gamon gitu. Nah, dia tuh dekat sama cowok. Nah, cowoknya ini itu kayak ada tingkat 2 tahun lebih muda dibandingkan si H ini. Nah, si cowoknya ini ternyata tuh punya mantan dan masih emang kayak masih sering keinget-inget mantannya gitu. Nah, terus kan tapi kan cewek ini kan juga gamon kan. Nah, tapi tuh pas kalau misalkan ditanya H ini mau kemana arahnya sama nih cowok, dia tuh bingung mau gimana gitu, kayak dia takut kalau dia kepedean, takut cowoknya tuh kayak emang belum move on, padahal kan sedangkan dia aja kan juga belum move on. Nah, kalau misalkan kita sebagai yang di luar hanya ini tuh gimana buat ngasih tahu ke H ini kayak biar nggak ceroboh, nggak ceroboh sih, tapi kayak dipikir lagi karena sebelum sama cowok yang sekarang ini pernah deket sama cowok sebelumnya. Nah, berakhir kayak udah deket banget tapi dia kayak nggak ada perasaan gitu, tapi
jalan kayak gitu, cemburu sama cowok kalau misalkan cowok ini dekat sama yang lain kayak gitu. Udah sedikit aja. Terima kasih Mbak Fai atas pengalaman yang menarik ya. Jadi bisa jadi ini cerita dari temannya Mbak Fai yang menurut Mbak Fai perlu segera dibantu sebagai seorang teman gitu mungkin ya. Nah, apapun itu gitu ya permasalahannya. Kalau kita sebagai teman eh, perlu untuk memastikan gitu kan tujuan awal dari kita ingin memberitahu, ngasih tahu tadi gitu kan, itu memang murni untuk membantu teman kita itu menemukan pilihan yang terbaik gitu. Jadi eh, betul bahwa kita mengingatkan dia untuk tidak buru-buru dalam mengambil keputusan gitu. Tapi kembali bahwa tugas kita sebagai orang yang nggak jalanin langsung itu adalah ngasih dia perspektif yang luas gitu kan tentang setiap keputusan-keputusan yang akan diambil itu imbasnya seperti apa, impactnya seperti apa. Jadi bukan mengajak seseorang atau mengajak teman kita itu untuk mengikuti apa yang kita mau. Jadi ini sebenarnya prinsip sebenarnya dalam kalau kita tuh dengerin teman curhat atau bantu teman curhat gitu kan. Sebenarnya kalau di psikologi istilahnya kita istilahkan sebagai konselor sebaya gitu kan, peer counseling. Jadi dalam kondisi kita mengkonselingi menjadi teman konsultasi teman kita gitu kan. Meskipun sekedar sebagai teman curhat gitu ya. Itu penting kita untuk mengedepankan tujuan utamanya adalah mengajak teman kita belajar mengambil keputusan yang tepat gitu kan. Jadi kan dasar awalnya seperti itu pasti. Jadi nggak mau teman kita salah mengambil keputusan karena dia sendiri belum move on atau yang dia juga sukain itu juga mungkin juga gagal move on juga gitu kan. Nah, artinya tunjukkan aja gitu kan. Oh, kamu itu sebenarnya sekarang posisinya sedang suka sama siapa gitu kan. Dan dengan yang sebelumnya seberapa suka, dengan yang sekarang seberapa suka. Coba diminta untuk mengukur dan membandingkan kira-kira eh, berapa besaran rasa suka atau sayangnya dia kepada masing-masing orang yang dia suka itu tadi. Lalu coba diminta untuk mengambil keputusan gitu kan, diminta untuk mengambil keputusan dengan secara dia free will ya, secara kehendak bebasnya dia gitu ya. Kira-kira dengan ukuran dan perbandingan yang dia sudah buat sendiri secara personal itu kira-kira akan cenderung lebih memilih yang mana gitu kan. Karena ketika kamu ngajak dia buat mengukur dan membandingkan, jangan lupa juga diajak untuk membandingkan tentang imbasnya. Kalau masih tetap sama yang ini, maka imbasnya seperti ini. Kalau mau move on sama yang ini, maka seperti ini imbasnya. Jadi setiap keputusan pasti ada impactnya. Dan harapannya kalau kita sebagai teman ngajak dia berpikir seperti itu, dia jadi mulai mempersiapkan diri dengan setiap keputusan yang dia ambil itu bakal seperti apa ke depannya imbasnya gitu. Jadi kalau sekarang dia udah mikirin imbasnya, impactnya, akibatnya, maka besok-besok seandainya dia mengambil keputusan yang diambil saat ini, imbasnya di masa yang akan datang dia udah siap harusnya. Jadi suatu saat kalau dia merasa dirugikan atau dia merasa kecewa atau dia merasa kok seperti itu akibatnya, dia sebenarnya sudah tahu itu sejak awal. Jadi kita bisa memberikan prevention gitu tentang sebenarnya kira-kira dia harus mengambil keputusan seperti apa. Jadi saran saya memang kita arahkan gitu kan teman kita untuk melihat secara luas dari sudut pandang kamu sebagai teman itu ini nih, ini kalau temanmu yang kalau kamu jadian sama yang ini tuh kayak gini, kalau kamu terus mikirin yang lama tuh kayak gini, kalau move on sama yang baru kayak gini tapi imbasnya kayak gini. Jadi masing-masing ada akibat dan ada imbasnya kayak gitu. Jadi apapun itu pasti ada imbas. Jadi tidak ada keputusan yang benar-benar 100% menguntungkan kita sebenarnya. Tinggal sekarang kita mengukur dan membandingkan lebih besar positifnya atau lebih besar negatifnya kalau sama yang cowok yang sebelumnya. Kalau sama cowok yang sekarang lebih besar positifnya atau lebih besar negatifnya. Nah, terus baru kita bandingkan head to head gitu kan. Lebih baik kita pilih yang mana kayak gitu. Jadi itu sih. Meskipun saya yakin di dalam hati setiap teman-teman yang merasa sahabat dari seorang teman yang sedang bingung dalam mengambil keputusan, itu pasti pinginnya kamu tuh harusnya kayak gini kayak gitu, kamu harusnya tuh seharusnya seperti ini gitu. Jadi
tetap nggak bisa kayak gitu, karena menurut kita baik belum tentu buat orang lain baik. Menurut kita itu adalah jalan keputusan yang benar, belum tentu adalah baik keputusan itu juga buat teman kita gitu kan. Mudah-mudahan kejawab ya buat Mbak Love Dragon. Sorry, Mbak Love Dragon. Mbak Fai, karena di bawahnya persis ada Mbak Love Dragon. Tapi jujur nggak bisa jawab pertanyaan di bawah-bawahnya. Mungkin buat Masker Washing Body yang tadi minta invitation buat ngobrol, mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Silakan Masker Washing Body. Enggak, tadi tuh kepencet sih mas sebenarnya. Cuma tadi tuh ada Zakia nanya apa namanya, gimana sih kita bisa yakin sama pilihan kita gitu, kalau sama Mas Dani tadi tuh. Apa? Gimana? Sorry. Kenapa sih kita, gimana sih caranya supaya kita bisa yakin sama pilihan yang kita pilih kayak gitu, tadi Zakia nanya. Oh, oke. Oke, ini nyambung sama yang tadi ya, jadi yang punyanya Mbak Fai. Jadi kalau setelah diberita sama Mbak Fai, ternyata temannya bingung mengambil keputusan seperti yang dialami Mbak Zakia dan ceritanya Masker Washing Body gitu ya. Lalu kita harus meyakininya seperti apa gitu ya, Masker Washing Body ya. Kita bakal yakin sama keputusan itu seperti apa gitu kan, supaya kita benar-benar yakin gitu kan maksudnya. Dalam aspek apa aja sih mas, entah itu dalam pendidikan atau dalam pekerjaan atau pasangan gitu, maksudnya Zakia tadi itu kayak gitu. Oke. Jadi, sebenarnya kalau kita ngomong tentang keputusan, apakah kita yakin dengan keputusan itu apa enggak, itu sebenarnya kembali kepada keberanian kita dalam menilai kira-kira. Kadang-kadang kita itu karena nih ya, kalau kita ngomong tentang hubungan, maka saking masih sayang gitu kan, saking masih punya perasaan gitu kan, atau mungkin kita ngerasa eh, perjalanannya udah cukup lama gitu kan, sehingga em, ini jadi sesuatu yang nggak bisa semudah itu untuk diakhiri gitu kan. Jadi kadang kita belum cukup bisa let it go gitu kan. Lalu kadang juga orang satunya, cowok satunya mungkin atau cewek satunya, yang maksudnya pihak satunya yang menjadi pasangan kita sebelumnya itu kok mudah banget gitu kan mengambil sebuah keputusan gitu. Sementara kita gitu kan, atau mungkin di konteks yang berbeda, nggak harus tentang relasi gitu ya. Ketika kita harus memilih di antara dua keputusan, dua jalan yang harus kita pilih, itu kita kadang takut gitu kan kalau kita harus mengawali sesuatu yang baru gitu kan. Sementara kita sudah tahu kalau dengan mengawali sesuatu yang baru bisa jadi rasa sakitnya nggak akan sesakit ketika kita sama yang keputusan sebelumnya gitu kan. Jadi bagaimana cara kita memastikan kita benar-benar yakin dengan keputusan yang kita ambil, maka kita harus berani dulu gitu kan untuk bisa berpikir netral gitu kan. Karena kadang ketika kita mengambil keputusan, kita masih dilibatkan dengan pikiran-pikiran yang masih belum siap untuk menerima keputusan-keputusan yang baru gitu kan. Kita belum siap untuk menjalani jalur yang lebih baik, atau kita belum siap untuk bisa meninggalkan jalur yang lama atau jalan yang lama atau keputusan yang lama. Nah, itu yang kadang kita tidak siap di sana gitu. Sehingga kayak yang dialami oleh temannya Mbak Fai, atau mungkin yang dialami oleh Mbak Zakia tadi lewat Mas Washing Body, jadi apapun itu yang kita rasakan ketika kita berada di persimpangan jalan, apa ya, kekhawatiran akan kegagalan kembali terjadi itu bisa jadi muncul gitu kan, karena pasti kita mikirnya kalau kita gagal di keputusan yang baru lebih baik sama orang yang lama gitu kan. Itu juga kadang-kadang sebuah resiko juga gitu, artinya apakah akan seperti itu konsistensi kegagalannya gitu, atau kita mungkin bersiap dengan bentuk keputusan yang baru tapi kegagalannya bisa jadi masih kita bisa tolerir gitu kan. Tapi kalau keputusan yang lama atau jalan atau keputusan yang sebelumnya kita lalui, itu bisa jadi kan kita pernah berhadapan pada situasi itu dan kita sulit untuk menerima itu gitu kan. Nah, sejujurnya gitu ya, kalau kita ngomong tentang keputusan baru yang diambil, itu hasil dari proses belajar dari keputusan lama yang gagal kita buat gitu kan. Jadi kalau kita menemui situasi yang membuat kita memilih dua keputusan, maka saran saya gitu kan, lebih baik gunakan pengalaman kegagalan di
situasi sebelumnya, keputusan yang lama gitu kan. Itu untuk kita bisa membangun hidup yang lebih baik di keputusan yang baru gitu kan. Karena itu akan jadi guru yang terbaik gitu. Yang kadang kita bilang sebagai pengalaman adalah guru yang paling baik karena memang betul seperti itu. Kita jadi belajar bahwa kita nggak akan melangkah menjejaki kaki di tempat yang sama. Jadi siap. Jadi kalau ditanyain kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita yakin gitu ya. Belajarlah untuk melepas gitu kan. Rasa rindumu terhadap sesuatu yang lama gitu kan. Rasa ketidaksiapanmu untuk sesuatu yang sebelumnya kamu sudah pernah jalanin meskipun sakit gitu kan. Karena bisa jadi kalau kamu melangkah di jalan yang baru, itu kamu akan menemukan hal yang baru yang membuat kamu semakin tertantang dan semakin mau belajar untuk terus-terusan eh, apa ya, mau lebih long life lasting gitu ya. Jadi lebih bisa bertahan hidup lebih lama gitu. Karena kalau kita gagal di tempat yang sama terus seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya itu juga sebenarnya too depressed gitu ya, terlalu depresif banget. Kita jadi ngerasa tidak pernah bisa melangkah ke jenjang tangga yang lebih tinggi gitu. Karena kita tahu kita pernah ngalamin itu tapi kita biarkan terus kayak gitu. Nah, mudah-mudahan itu sedikit ya tentang cara kita bisa mengambil keputusan dalam kondisi yang persimpangan jalan seperti itu. Baik itu dalam kondisi relasi, hubungan seperti temannya Mbak Fai, seperti Mbak Zakia atau siapapun itu. Karena kita sudah berada di ujung akhir acara. Teman-teman yang belum sempat buat bertanya, tolong di-keep pertanyaannya. Besok datang lebih awal minggu depan gitu kan. Terus bisa di-chat lebih awal supaya bisa kejawab sama saya gitu kan. Jadi terima kasih buat Mbak Lisa yang sudah ngasih kopi gitu kan supaya nggak ngantuk gitu kan. Terima kasih banyak buat kalian sudah hadir pada malam hari ini. Buat kalian yang saya mau sapa-sapa dulu nih. Buat yang sudah datang, Mas Carlos Badi, Mbak Liza, Mbak Nes, Mbak Airin. Wah, ada Mbak Airin di sini. Sangat langka sekali. Mbak Jackie live update, Mbak Rorosita spesial gitu ya. Ada Mbak TRYYNNS, Mbak Lisa, Mbak Love Dragon, Mbak Tiara Y, Mbak Sanif, Mas RDWN, Mbak Siti.7, Mbak Tal, Titik, Mbak Hasan Simun. Terima kasih semua atas kehadiran kalian dan kemarin yang tadi sudah datang tapi nggak sempat saya sebutkan. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah datang. Dan buat pertanyaan yang belum terjawab kayak Mbak Love Dragon, Mas kenapa sih suka merasa bersalah ketika meminta uang orang tua untuk keperluan kuliah? Di-keep dulu ya, nanti ditanyain lagi waktu minggu depan. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari siapa lagi ya ini, kalau Mas Love Dragon Mas apa Car Washing Body kayaknya nanggepin yang di atas. Kemudian ada Mbak Jackie Live Update. Iya itu ya, tadi saya udah jawab yang Mbak Jackie Live Update ya lewat pertanyaan yang bypass lewat Mas Car Washing Body tadi lewat langsung open mic. Nah, terus Mbak Lisa nanya, nah gimana cara menemukan kebahagiaan kecil di tengah tekanan besar selama quarter life crisis? Nah, ini kita bisa bahas buat episode berikutnya ya. Jangan lupa ditanyain. Tadi datang lagi. Nah, ini ada semacam small talk gitu ya. Jangan mengingini kebanyakan orang lain. Oke, ada juga ada saran gitu kan dari Mbak Nes buat sering-sering healing gitu ya ke alam gitu kan. Ya kalau Mas Car Washing Body, Mbak Jeki, Mbak Zakia harus yang penting yakin ya, nggak selalu seperti itu gitu ya. Karena ngomong yakin aja itu mungkin mudah tapi buat orang lain yang menjalani belum tentu mudah gitu ya. Upload Twitter do your magic, teman aku diselingkuhin gitu kan. Iya, 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 iya. Oke. Good, good conversation sama episode malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Nggak ada yang kirim paus, nggak ada ya. Kalau mau kirim paus boleh kirim paus saja Mbak Erin. Apa kalau Mbak Fine tapi mau mulai awal baru pasti lebih baik nggak Pak? Setidaknya kita tidak merasakan sakit yang sama daripada sebelumnya gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita ngomong keputusan yang baru apakah lebih baik ya, setidaknya rasa sakitnya nggak akan sama seperti ketika kita bersama yang sebelumnya gitu kan. Menurut saya seperti itu. Oke. Boleh kalau mau dibahas lagi taruh link dokumen gitu ya, terus jadi bisa dibahas lagi buat berikutnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir, terima kasih buat kalian yang sudah menyemarakkan berbinar. Here's to you berarti orang lama apa orang baru, orang cuma HTS. Terima kasih sudah ikut meramaikan kita. Jadi harapannya nanti rekaman dari acara malam hari ini berbinar Here's to you akan bisa
ditampilkan lagi di YouTube officialnya Berbinar Nasional Indonesia, sehingga bisa tetap ditonton, bisa menginspirasi orang lain. Terima kasih buat kalian semua, selamat malam, selamat istirahat, karena Berbinar selalu ada buat kamu.